Welcome to our channel. Indonesia itu luas, dan setidaknya kalian harus tahu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua yang dikenal sebagai jajaran pulau besar di Indonesia. Nah, lalu bagaimana dengan pulau-pulau kecilnya? Sempat ramai tentang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan yang menawarkan Pulau Mori kepada putra mahkota Uni Emirat Arab, Mohammed bin Zayed. Tentu saja muncul pertanyaan, seberapa prestisius pulau-pulau kecil Indonesia untuk dijadikan investasi pariwisata? Mungkin saja jawabannya ada di daftar 7 pulau kecil versi channel Data Fakta berikut ini. Pulau Simping. Indonesia punya banyak pulau kecil, tidak hanya puluhan atau ratusan. Faktanya, kita bahkan punya 17.504 pulau di mana 16.056 diantaranya telah memiliki nama baku di PBB. Ya, jumlah ini berdasar pada data Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum yang dirilis portal informasi Indonesia indonesia.go.id Desember 2018. Nah, dari keseluruhan jumlah, tahukah kalian satu diantaranya diakui PBB sebagai pulau terkecil di dunia? Di mana Pulau Simping adalah pulau yang dimaksud. Sebenarnya dulu pulau ini berpenghuni, hanya saja karena persoalan abrasi parah, pulau yang terletak di Kalimantan Barat ini perlahan ditinggalkan oleh penduduknya. Untuk diketahui, pulau yang juga dikenal dengan nama Kelapa II ini hanya memiliki luas setengah hektar atau sekitar 2023 meter persegi. Meski tak lagi berpenghuni, jangan salah, pulau ini masih sering dikunjungi untuk tujuan wisata, entah untuk berenang atau sekedar menikmati panorama matahari terbenam. Nah, untuk bisa sampai ke sana, cukup dengan berkendara 20 menit dari Singkawang menuju pantai Teluk Makjantu, atau dibutuhkan sekitar 3 jam perjalanan jika kalian datang dari arah Pontianak. Pulau Pelampung. Sebagai provinsi dengan jumlah pulau terbanyak, rasanya kurang lengkap jika kita tak membahas pulau kecil yang ada di Kepulauan Riau. Ya, dari 2.408 pulau, Pulau Pelampung adalah pulau yang akan kita bahas di poin ini. Pulau Pelampung atau Pelampung sama saja, intinya nama ini dipilih karena bentuk pulau yang dianggap mirip dengan alat penyelamatan air tersebut. Terletak di Desa Pomping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, pulau ini memiliki luas sekitar 0,7 hektar dengan ketinggian antara 0 sampai 2 meter di atas permukaan laut. Sementara untuk urusan kependudukan, menurut survei 2012 dalam rilis kkp.go.id, jumlah penduduk yang ada di Pulau Pelampung adalah sebanyak 10 jiwa dan terbagi ke dalam 3 kepala keluarga. Nah, karena penduduknya sedikit, wajar jika kondisi alamnya masih terjaga sehingga tempat ini bisa dijadikan alternatif wisata. Buat yang penasaran, kalian bisa mencapai pulau ini dengan menggunakan perahu motor dari Pelabuhan Penyeberangan Sekupang, Batam selama 40-45 menit. Nah, jika sudah bertemu dengan banyak pohon kelapa di bagian pesisir, pantai Pulau Landa yang terdiri dari pasir kecoklatan bercampur dengan batu dan pecahan karang, berarti kalian sudah sampai di Pulau Pelampung. Karimun Kecil. Hanya berjarak sekitar setengah mil laut dari Malaysia di bagian utara dan 13,5 mil laut dari Singapura di bagian barat, pulau yang juga dikenal sebagai Karimun Anak ini cukup tenar sebagai garda depan Nusantara, alias salah satu perairan tersibuk di dunia. Nah, karena potensi jasa lingkungannya inilah Karimun Kecil dimanfaatkan sebagai daerah persinggahan atau tempat berlabuh kapal untuk keperluan bongkar muat. Meski begitu, sayang sekali karena masyarakat Karimun Kecil masih termasuk tertinggal. Dalam hal pendidikan misalnya, kesadaran masyarakat masih kurang, anak-anak di pulau ini khususnya suku Mantang umumnya tidak sampai tamat SD. Dihuni oleh 12 kepala keluarga, warga menyebar di 2 tempat yakni pemukiman sebelah barat yang disebut Alor Besar dan di timur yang dinamakan Pegamai. Dari Pongkar, akses pulau ini dapat ditempuh dengan memakai jasa sewa perahu nelayan dengan waktu tempuh kurang dari 30 menit.
Pulau Miangas. Kita mengenal banyak pulau di Indonesia, entah berada dekat atau jauh di perbatasan. Ada yang merangkak membangun infrastruktur, namun ada pula yang masih terkendala di pemenuhan kebutuhan pokok. Jika tidak percaya, mungkin kalian bisa bercermin dari Pulau Miangas. Terletak di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, pulau yang satu ini justru lebih dekat dari negara tetangga dibanding Indonesia. Ya, alih-alih lebih dekat dengan Pulau Marampit, Miangas justru lebih dempet dengan Filipina. Luasnya pun tak seberapa, hanya 3,15 km persegi. Di mana kalian cuma butuh waktu kurang lebih 2 jam untuk mengelilingi tempat ini. Nama Miangas berdasarkan dialek setempat juga disebut Meangas atau Meangis, yang kemudian menjadi Miangas yang artinya menangis. Seperti namanya, di pulau ini kehidupan penduduk bisa dibilang serba kekurangan. Akses transportasi yang terbatas membuat masyarakat sering kekurangan bahan pangan. Tak ada pasar besar serta pelabuhan khusus penampung ikan. Padahal, pulau dengan 728 jiwa pada tahun 2010 ini menjadikan laut sebagai sumber pencaharian mereka. Pulau Makalehi. Sama dengan Miangas, pulau kecil yang satu ini juga terletak di Sulawesi Utara, tepatnya ada di Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang, Biaro. Meski begitu, terdapat perbedaan dari segi kesejahteraan penduduk. Jika Miangas terbatas pada akses, Makalehi justru sebaliknya. Ya, masyarakat di pulau ini sudah menggunakan armada penangkapan ikan yang relatif besar dan ada pula yang menggunakan perahu motor kecil. Ditambah sumber daya ikan yang melimpah di perairan, tidak salah jika Pulau Makalehi didapuk sebagai sentra perikanan tangkap di Kabupaten Sitaro. Awalnya, pulau dengan 4,2 km persegi ini hanya dimanfaatkan sebagai pulau singgah para nelayan. Seiring berjalannya waktu, nelayan pelan-pelan membangun gubuk, lalu pemukiman sampai pada akhirnya ada kepala desa yang menjadi pemimpin. Saat ini tercatat ada 1.287 jiwa menghuni pulau tersebut, di mana suku Sangir menjadi kelompok etnis yang dominan. Pulau Simuk. Jika umumnya masyarakat pulau bermata pencaharian sebagai nelayan, pulau yang berbatasan langsung dengan perairan Samudra Hindia ini justru lebih dominan ke sektor perkebunannya. Ya, katakanlah seperti ini. Dari 1.741 jiwa yang mendiami Pulau Simuk, hanya 4-5 kepala keluarga saja yang menggantungkan nasibnya pada laut. Sementara sisanya lebih memilih mengelola kebun kelapa. Dan benar saja, hasil dari produksi kelapa yang dimaksud cukup prestisius. Dalam sebulan misalnya, sekitar 200 ton kopra dengan harga 15.000 per kilo bisa dihasilkan oleh masyarakat Pulau Simuk. Namun ada beberapa kendala yang penting untuk diperhatikan. Pertama, karena jauh dan terpencil. Kurangnya sarana transportasi menjadi masalah tersendiri bagi petani kopra untuk menjual hasil panennya ke tempat lain. Kedua, jaringan telekomunikasi berdampak pada terhambatnya kegiatan perekonomian penduduk. Akibatnya, kualitas kopra turun sebelum agen menjemput barang, sehingga hasil panen kopra tersebut tidak jarang dihargai murah oleh para agen dan dipotong biaya transport penyeberangan. Pulau Subi Kecil. Sejumlah pulau kecil terutama yang ada di perbatasan pada dasarnya butuh perhatian lebih. Tak terkecuali pulau yang satu ini. Kalian mungkin tidak asing lagi dengan Natuna dan masih asing dengan Subi Kecil. Padahal, Subi Kecil merupakan bagian dari Kabupaten Natuna. Seperti dibahas di awal, hanya ada kapal perintis yang singgah di pulau ini. Itu pun hanya setiap 12-14 hari sekali. Sementara untuk transportasi darat, pulau yang dihuni 2.888 jiwa pada 2012 berdasar data dari kkp.go.id ini hanya dapat memakai sepeda motor. Adapun roda 4 hanya ada 5 mobil untuk antar jemput anak-anak sekolah. Lalu bagaimana dengan urusan listrik? Ya, pada dasarnya masyarakat sudah difasilitasi PLN walaupun listrik yang dimaksud hanya menyala selama 6 jam, yakni dari pukul 18.00 sampai 24.00. Itulah tadi 7 pulau kecil Indonesia versi channel Data Fakta.
Menurut kalian, langkah apa yang mesti ditempuh untuk mendalami potensi pulau-pulau ini? Oh iya, jangan lupa tulis di kolom komentar pulau-pulau kecil lainnya versi kamu ya.